Warga Jepang kembali dibuat takjub. Setelah warga Jepang melihat para supporter timnas taat melaksanakan ibadah walaupun jauh dari tempat mereka berasal. Kali ini bukan hanya tentang ibadah dan bola, namun pertunjukan budaya. Angklung bergema di Osaka, reok Ponorogo menari di jalanan Osaka, membuat warga Jepang terkesima. Dunia tercengang ini bukan lagi soal bola, tapi tentang aksi spektakuler supporter Indonesia di Jepang. Dingin menggigit di Osaka seolah tak terasa. Suasana beku mendadak mencair dan bahkan mendidih karena satu hal. Lautan manusia berbaju merah dengan semangat membara. Bukan hanya stadion, seluruh kota Osaka berubah menjadi panggung akbar kebudayaan Nusantara. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi inilah yang terjadi menjelang laga panas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya nyanyian dan teriakan khas supporter, mereka datang membawa kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Dari lantunan angklung yang menggema di stasiun Osaka, tabuhan rebana yang mengiringi tari saman, hingga reok Ponorogo yang membuat ribuan warga Jepang terdiam, kagum semuanya ditampilkan dengan semangat cinta tanah air yang luar biasa. Jepang shock total. Ini bukan sekadar sepak bola, ini festival budaya raksasa. Jalan-jalan utama Osaka, dari Dotonbori, Shinsaibashi, hingga gerbang masuk Suita City Stadium, berubah menjadi parad budaya. Ratusan supporter menari di taman kota, diiringi angklung oleh komunitas pelajar Indonesia. Tarian Bali membuat warga Jepang menghentikan langkah mereka, merekam dengan penuh takjub. Seumur hidup saya tinggal di Osaka, belum pernah saya melihat keramaian seindah ini, ujar seorang warga lokal saat menyaksikan reok Ponorogo. Polisi Jepang panik. Kepolisian Jepang kewalahan. Sejak pagi, ribuan bus, minivan, hingga mobil pribadi berpelat Indonesia dan mancanegara memenuhi kota. Tol macet, kereta Shinkansen ke Osaka habis 2 hari sebelum laga, taksi menghindari rute stadion karena lalu lintas lumpuh. Polisi menurunkan pasukan tambahan dan drone pemantau. NHK dan Asahi mengabarkan breaking news, Osaka lumpuh oleh supporter Indonesia. Pasar dadakan dan layar tancepi. Area parkir stadion disulap menjadi pasar Nusantara. Ada nasi padang, sate Madura, mie ayam, hingga tukang bakso yang berteriak lewat toa. Warga Jepang antre, penasaran dengan rasa sambal dan rendang. Di taman-taman kota, layar tancep digelar. Suara angklung dan rebana menggema di seluruh kota. Di pusat perbelanjaan Umeda, tari kecak dan jaipong mendadak viral di media sosial Jepang. PM Jepang angkat bicara. Saking hebohnya, Perdana Menteri Jepang menggelar konferensi pers. Kami sangat terkejut dengan antusiasme luar biasa masyarakat Indonesia. Kami mengapresiasi semangat dan cinta mereka pada tanah air, serta cara mereka memperkenalkan budaya dengan damai. Ini adalah pelajaran penting tentang sportivitas dan kebanggaan nasional. Media dunia, BBC, CNN, Al Jazeera, hingga The Guardian menyorot aksi supporter Indonesia yang dianggap mengubah pertandingan menjadi pesta budaya terbesar Asia Tenggara di Jepang. Belum bertanding, Indonesia sudah menang di hati Jepang. Pelatih timnas Jepang pun dibuat resah. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, menyoroti pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sang pemberi harapan. Jelang laga melawan timnas Indonesia, Federasi Jepang, JFA, ungkap kesan terhadap sosok Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ternyata sangat dihormati oleh Federasi Sepak Bola Jepang. Latar belakang sebagai pesepak bola terkenal dunia membuatnya dijuluki sebagai sosok legendaris. Kluivert ditunjuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia pada Januari 2025 lalu, menggantikan Shin Tae-yong. Jika semangat supporter mereka seperti ini, saya tidak bisa bayangkan bagaimana semangat para pemainnya. Laga Indonesia versus Jepang bukan lagi sekadar pertandingan. Ini adalah peristiwa bersejarah. Supporter Indonesia tak hanya datang untuk menang di lapangan, tapi juga untuk memenangkan hati. Dengan semangat tak terbendung, energi budaya yang meledak-ledak, dan cinta tanah air yang menggetarkan, mereka menjadikan momen ini tak terlupakan. Indonesia belum tentu menang di papan skor, tapi jelas sudah menang di hati warga Jepang dan dunia. Garuda terbang tinggi, dengan doa dan semangat pertandingan Indonesia versus Jepang akan menjadi laga yang sangat dinantikan. Namun jauh sebelum peluit pertandingan dibunyikan, dunia telah menyaksikan sebuah kemenangan moral dan spiritual yang luar biasa dari rakyat Indonesia.
Para supporter Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan hanya sekedar pencinta sepak bola, tapi juga duta budaya dan panutan bagi banyak orang. Mereka telah membawa cahaya keimanan dan kedamaian ke tengah hiruk-pikuk pertandingan sepak bola internasional. Garuda Indonesia tidak hanya terbang tinggi di lapangan hijau, tetapi juga terbang tinggi dalam hal moralitas dan spiritualitas. Euforia babak kualifikasi Piala Dunia 2026 memberikan penyesalan Presiden JFA pilih Stadion Panasonic Suita, lokasi pertandingan Jepang versus Timnas Indonesia yang akan digelar hari ini, Selasa 10 Juni sore. Penyesalan tersebut tak lepas dari membludaknya penonton yang ingin menyaksikan pertandingan terakhir atau match day. Tsuneyasu Miyamoto, selaku Presiden JFA atau Japan Football Association, menyampaikan jika dirinya tidak menyangka penonton yang akan menyaksikan secara langsung pertandingan Jepang versus Timnas Indonesia sebanyak ini. Bahkan, hanya dalam 10 menit saja semua tiket yang dijual secara online ludes terjual dan membuat situs resmi JFA Tiket sempat down. Para pendukung yang datang tidak hanya warga negara Indonesia yang berada di Jepang semata, namun dari berbagai negara lain juga berdatangan ke Osaka. Mulai dari Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan Indonesia sendiri juga berbondong-bondong mendatangi venue pertandingan. Dampak dari kedatangan pendukung Timnas Indonesia ini membuat kemacetan di jalanan Osaka, meskipun terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat lokal karena mulai penginapan dan pusat perbelanjaan ikut merasakan dampak kedatangan para supporter tersebut. Hal ini membuat kami sangat menyesal tidak memilih stadion yang lebih besar dan kami salah memperkirakan antusias penonton pertandingan ini. Jelasnya, sejak 2 hari sebelum pertandingan, Bandara Internasional Kansai sudah dipenuhi oleh para supporter yang akan menyaksikan pertandingan.